Baik, kita mulai saja ya adik. Kita lanjutkan materi yang kemarin. Kemarin itu terkait dengan tekanan, cuma yang sudah kita bahas itu kan tekanan zat padat. Nah, kakak lanjutkan ke tekanan zat cair. Karena nanti ada 3 ya. Kemarin sudah kakak jelaskan terkait dengan tekanan itu dibagi menjadi 3 kategori atau 3 subbab kayak gitu. Ada tekanan zat padat, tekanan zat cair, dan tekanan di udara. Nah, pada pertemuan yang kedua ini, kakak akan membahas yaitu terkait dengan tekanan zat cair. Pada tekanan zat cair sendiri pun, yang berarti kalau tekanan zat cair berarti di wilayah air ya, nanti kita ngebahasnya. Kalau udara, di wilayah udara, kayak gitu. Baik, terkait dengan tekanan zat cair sendiri dibagi menjadi dua kategori, yaitu tekanan zat cair di ruang terbuka dan juga ada tekanan zat cair di ruang tertutup. Bedanya apa di ruangan terbuka dengan ruangan yang tertutup? Nah, terkait dengan ruangan terbuka berarti nanti salah satu ujung tutupnya yaitu ada yang terbuka. Contohnya misalkan kita berenang. Nah, berenang itu kan bagian bawahnya itu kan dasar lautan, sedangkan bagian atasnya itu kan terbuka ya, hamparan luas seperti itu. Nah, pada saat kita menyelam itu nanti dikategorikan ke dalam tekanan hidrostatis. Nah, itu pada zat cair di ruang terbuka nanti ada tekanan hidrostatis, kemudian ada bejana berhubungan, dan kemudian ada hukum Archimedes. Dulu waktu SD pernah kalian pelajari nggak terkait dengan hukum Archimedes? Belum ya? Kak, sambil aku catat ya. Kan kalau yang mau mencatat boleh dicatat seperti itu ya. Oke. Kemudian di sini terkait dengan tekanan zat cair di ruang tertutup itu nanti ada hukum Pascal. Nah, hukum Pascal ini contohnya misalkan ada dongkrak mobil kayak gitu, ada dongkrak yang dokter gigi yang kalau kita ngangkat di sebelah kanan maka yang di kiri juga ikut terangkat seperti itu ya. Kita menekan sebelah kanan maka yang sebelah kiri terangkat. Nah, itu dari aplikasi hukum Pascal seperti itu. Tapi karena pertemuan kita hari ini sangat singkat, cuma 1 jam saja, maka nanti kakak di sini akan fokus di tekanan hidrostatis dulu. Kita harus benar-benar paham terkait dengan tekanan hidrostatis. Mungkin dari adik-adik ada yang pernah mendengar apa yang dimaksud dengan tekanan hidrostatis? Pernah nggak dulu ketika SD? Ada? Belum semua ya? Karena pada diam berarti kakak jamin belum pada tahu kayak gitu ya. Baik, sekarang kakak masuk ke, sudah dicatat ini ya, kakak lanjut. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti ditanyakan saja ya. Nah, sekarang terkait dengan tekanan zat cair. Nah, ini salah satu dari aplikasi tekanan hidrostatis. Nah, pernahkah kalian menyelam? Mengapa menyelam perlu menggunakan oksigen dan set alat penyelam ketika menyelam? Kenapa sih seperti itu? Nah, nanti kita akan tinjau terkait dengan kaidah fisikanya itu seperti apa, kayak gitu ya. Kenapa menyelam itu kok membuat kita sakit, ya, tertekan, telinga kita terasa sakit, seperti itu. Nah, aplikasi lain terkait dengan tekanan hidrostatis, pernah juga nggak kalian melihat bendungan atau waduk? Kenapa di bagian bawah bendungan itu dibuat lebih tebal daripada atau lebih lebar daripada bagian atasnya? Nah, itu ditinjau dari tekanan hidrostatis. Nanti kakak jelaskan kenapa seperti itu. Nah, sebelum masuk ke pembahasan yang tadi, kenapa menyelam menyebabkan telinga kita sakit, kemudian kenapa bendungan di bagian bawahnya dibuat tebal, ya, kita akan membahas terkait dengan tekanan hidrostatis. Ya. Baik, apa sih yang dimaksud dengan tekanan hidrostatis di sini? Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang terjadi pada zat cair. Ya, zat cair statis. Statis itu artinya diam, berarti zat cair dalam kondisi diam. Tekanan pada zat cair yang disebabkan oleh fluida tak bergerak, karena di situ ada statis. Nanti kalau kalian udah SMA, nanti kalian akan mempelajari dinamis, di mana zat cairnya bergerak. Nah, karena kita hidrostatis, air yang diam, kita membahas terkait dengan posisi airnya, kondisinya diam. Tak bergerak yang dialami oleh suatu titik di dalam fluida diakibatkan oleh gaya berat fluida yang berada di atas titik.
Makanya ketika kita menyelam kayak gitu ya, kalau nanti kakak gambarkan kenapa kita menyelam kok makin ke dalam terasa makin sakit atau makin berat kayak gitu, karena di situ ada gaya berat yang dialami oleh kita pada tekanan di atas permukaan, pada tekanan kita yaitu pada kedalaman tertentu. Nah, kemudian apa saja sih yang mempengaruhi tekanan hidrostatis ini? Yang mempengaruhi itu apa aja? Yang pertama yaitu ketinggian dari zat cair. Makanya semakin dalam, kalau kakak mau nanya, semakin dalam kamu berenang, ketinggian dari zat cair. Semakin dalam kamu berenang, berarti nanti tekanannya juga semakin besar. Selain kedalaman, ketika kamu berenang, di situ juga ada massa jenis. Massa jenis itu artinya nanti tergantung dari zat cair ya. Zat cairnya itu nanti massa jenisnya berbeda-beda. Misalkan massa jenis air laut itu berapa, massa jenis minyak itu berapa, kayak gitu. Massa jenis oli itu berapa, nanti tergantung. Kayak gitu. Kemudian ada percepatan gravitasi bumi. Nah, kalau percepatan gravitasi bumi, saya mau nanya, percepatan gravitasi bumi itu selalu tetap atau tidak? Halo, ada yang mau jawab? Percepatan gravitasi bumi itu tetap atau enggak? Halo? Tidak. Oke. Baik, percepatan gravitasi bumi itu nanti tidak selalu tetap ya, nanti bergantung pada posisi. Contohnya misalkan ketika kita di luar angkasa, itu percepatannya semakin besar atau semakin kecil kalau saya nanya. Percepatan gravitasinya semakin besar atau semakin kecil ketika kita berada di angkasa? Ada yang mau jawab? Iya, semakin kecil ya. Iya, semakin kecil. Semakin jauh dari permukaan bumi, maka dia semakin kecil. Cuma pada kondisi ini nanti terkait dengan tekanan hidrostatis ini kita menganggapnya untuk percepatan gravitasi ini tetap karena kita masih berada di wilayah permukaan bumi kayak gitu ya. Kecuali kita berada di dalam inti bumi, nah itu maka mengalami percepatan gravitasi yang berbeda. Karena ini masih di wilayah permukaan air, masih di wilayah permukaan bumi, maka kita menggunakan percepatan gravitasinya tetap, yaitu ada yang tahu berapa nilai percepatan gravitasi bumi? 9,8 meter per second kuadrat kalau dibuatin 10. Ya, terima kasih. Cakep sekali. Yaitu nilai percepatan gravitasi bumi adalah 9,8 meter per second kuadrat, atau biasanya kita bulatkan ke 10 meter per second kuadrat. Kapan kita menggunakan 9,8 atau kapan kita menggunakan 10? Nanti tergantung. Biasanya kalau 9,8 di soal biasanya diketahui. Oh, nilainya 9,8. Tapi kalau di soal tidak diketahui, maka kita gunakan pembulatan yaitu dinilai 10. Paham maksud kakak ya? Kapan kita menggunakan 9,8 dan kapan menggunakan 10 kayak gitu. Dan tergantung guru juga sih, gurunya itu lebih senang saat menjelaskan itu menggunakan 9,8 atau menggunakan 10. Gitu. Baik, kakak lanjutkan. Mau dicatat? Ya? Oh iya, silahkan dicatat kalau mau dicatat. Boleh, silahkan dicatat. Besok ada ini hidrostatis ya. Coba ini kakak salah ketik, hidrostatis. Besarnya tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh 3 komponen, yaitu ketinggian zat cair, massa jenis zat cair, dan kecepatan gravitasi buminya. Besok kalian ada post-test ya. Materinya minggu lalu sama minggu ini, berarti tekanan zat padat sama tekanan zat cair. Allah gampang ya. Baik, paham sampai sini? Sudah selesai adik dalam mencatatnya? Kalau enggak adik bisa di screenshot. Nah, di situ kan ada screenshot tuh. Screen kayak gitu. Nanti lebih enak. Oke? Oke, sudah baik. Kakak lanjutkan. Nah, ini adalah rumus yang akan kita pakai pada tekanan hidrostatis. Misalkan di situ ada ikan ini berenang ya. Ikan itu berenang atau baik. Ikan itu misalkan berenang ya. Yang ini berenang pada kedalaman tertentu. Misalkan hati-hati nanti haknya. Haknya itu selalu dihitung. Nah, perhatikan haknya. Banyak siswa salah di dalam memasukkan berapa angka haknya. Haknya itu dihitung dari siapa sih? Nah, kayak gitu kan. Haknya selalu dihitung dari permukaan atau dari atas airnya sampai ke posisi yang diinginkan. Misalkan posisinya sampai di ikan. Nah, gitu.
Jadi dari sini sampai sini itu nilai H-nya. Ya, baik. Sehingga rumus tekanan hidrostatisnya adalah Rho, ini paling enak ya kalian semuanya. Rho dikalikan Rho itu artinya massa jenisnya, G itu artinya percepatan gravitasinya, dan H itu artinya kedalamannya. Kedalamannya ingat selalu dihitung dari permukaan, jangan sampai ngitungnya dari dasar. Ya, kalau dibuat segitiganya seperti apa? Nah, sebelah kanan Kakak membuat segitiganya, paling atas itu pH. pH itu artinya P itu kan lambang dari tekanan, H kecil itu berarti hidrostatis. Berarti pH tekanan hidrostatis gitu ya. Ini lambang dari tekanan hidrostatis. Berarti rho-nya posisinya di bawah, gravitasi posisinya di bawah, dan H posisinya di bawah. Ingat, kalau yang di bawah itu dikali semuanya, berarti rho dikalikan G dikalikan H, sedangkan atas dengan yang di bawah itu artinya dibagi. Paham ya? Oke, kalau pertanyaan kakak, kalau mencari pH tekanan hidrostatis itu kan gampang. Rho dikalikan G dikalikan H. Nah, sekarang pertanyaan kakak, kalau yang ditanya H, apa rumusnya? H sama dengan pH dibagi rho kali G. Oke, kalau yang diminta H berarti pH posisinya di atas, kalau posisinya di bawah berarti nanti dibagi. pH dibagi rho dikalikan G. Oke, ada yang mau bertanya? Oh, kalau nanya rho gimana? Kalau nanya rho sama dengan saya tahu rho sama dengan Oke, suaranya kecil sekali. Kalau yang diminta rho sama dengan pH dibagi G dikali H. Oke, sampai sini ya. Kemudian di sini satuan ada yang bertanya, baca dulu yang kecil, kecil G. Ada yang tadi ditanya rho, G dikalikan H bagi pH. Salah ya, Zefran. Ini kebalik posisi pH itu karena posisinya di atas, berarti yang baca yang atas dulu. pH. Kalau yang saya tanya rho berarti pH yang atas dibagi G dikalikan H. Jangan GH dulu baru dibagi pH. Salah ya. Yang atas dulu kita baca, baru yang bawah. Oke, asik. Next. Keterangan di sini hati-hati. Nah, di sini satuannya yaitu kakak mengambil satuan S. Kenapa satuan S? Karena di sini percepatan gravitasinya yang sering diketahui itu adalah satuannya meter per second. Karena di sini meter per second itu kan satuan internasional ya. Maka massa jenisnya harus dirubah ke kilogram per meter kubik. Begitu juga menjadi tekanan hidrostatisnya harus dirubah menjadi Newton per meter kuadrat. Boleh Newton per meter kuadrat atau boleh PA. PA ini kepanjangan dari Pascal. Nah, ini satuannya juga internasional gitu ya. Sedangkan H-nya, nah kalau nanti diketahui sentimeter, H-nya kalian wajib merubahnya menjadi meter. Ini adalah satuan SI yang harus kalian kuasain. Biasanya di soal-soal yang sering muncul kita gunakan satuan SI. Kalau Cambridge nanti tergantung ya. Kak, boleh nggak Kak kalau seandainya di sini kedalamannya sentimeter, tapi massa jenis zat cair sentimeter kubik. Nah, kalau sentimeter kubik, maka pasangannya bukan kilogram. Kalau kilogram berpasangan dengan meter kubik, tapi kalau sentimeter kubik berarti gram ya pasangannya, gram per sentimeter kubik. Kalau di sini kamu nggak mau ngerubah sentimeter kubik ini nggak mau dirubah ke meter kubik dan gram nggak mau dirubah ke kilogram, maka kalau di sini sentimeter kubik kedalamannya nanti juga harus sentimeter. Tekanan hidrostatisnya harus dirubah juga. Satuannya harus sinkron. Kalau ini meter. Paling enak kita merubah kesatuan SI ke meter. Nanti kakak ajarkan bagaimana cara merubah gram sentimeter kubik menjadi kilogram per meter kubik. Harus dipahamin benar-benar dan menjebak. Oke, sampai di rumus ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, Kak. Tidak ada, cukup mudah. Baik, kakak lanjutkan. Clear terlebih dahulu. Nah,
Bedanya rumus yang tadi dengan rumus yang sekarang apa? Kalau tadi rumus tekanan hidrostatis, kalau sekarang rumus tekanan mutlak. Hampir mirip dengan rumus tekanan hidrostatis, cuma kalau tekanan mutlak ada tekanan atmosfernya. Nah, kalau yang tadi kan cuma tekanan terkait dengan kedalaman. Hidrostatis itu tekanan terkait dengan kedalaman. Nah, kalau tekanan mutlak berarti ada tekanan di permukaan air. Sehingga di sini ada P0. P0 inilah yang dimaksud dengan tekanan atmosfer. Nah, tekanan atmosfer ini biasanya diketahui dia merupakan ya. Jadi bedanya tekanan hidrostatis dengan tekanan mutlak adalah tinggal ditambahin P0 aja. Berapa sih nilai P0? Nah, untuk nilai P0 ini sudah ada. P0 adalah tekanan atmosfer, nilainya 1 atm. 1 atm bukan SI. Kita rubah kalau nanti diketahui atm, kita punya yaitu 1 atm sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. 10 pangkat 5 itu berapa ratus ribu coba? Atau berapa ribu? 10 pangkat 5. Oh, 10 pangkat 5 itu berapa ribu? 100.000. Oke, catat. 10 pangkat 5 itu artinya 100.000. Jadi nanti tekanan total atau tekanan mutlak berarti P0 100.000 ditambah tekanan hidrostatis. Nah, ini kan Rho GH sama dengan tekanan hidrostatis. Jadi logikanya tekanan total sama dengan tekanan atmosfer ditambah tekanan hidrostatis. Atau kita tulis rumus seperti ini juga nggak apa-apa. Kayak gitu ya. Oke, bisa membedakan antara tekanan hidrostatis dengan tekanan mutlak atau tekanan total. Nama lain tekanan mutlak yaitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Cukup sederhana? Sederhana ya. Mungkin kalian hari ini diam-diam aja. Baik, kakak lanjutkan ya. Yang semangat ya. Dari Jumat, ayo kita semangat. Kakak clear lebih dahulu. Kakak lanjut. Rumusnya diingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Nah, ini adalah massa jenis dari beberapa zat cair. Biasanya yang sering muncul di soal-soal itu biasanya air. Nah, kuasain. Massa jenis air itu 1000 kg per meter kubik. Atau dalam satuan CGS-nya 1 gram per centimeter kubik. Gitu kan ya? Nah, kalau minyak goreng, biasanya minyak goreng itu 800 kg per meter kubik. Kalau satuan CGS-nya apa coba? Ada yang tahu? 0,8 gram per. Oke, 0,8. Sabar Kak, aku catat. Oke. Tadi siapa namanya? Oke, yang ini sudah dicatat yang mana? Yang belum dicatat yang mana, Di? Oke, sudah. Nah, nanti minyak goreng itu 0,8 gram per centimeter kubik gitu kan ya. Sabar Kak, catat. Kemudian kalau alkohol berarti sama ya kayak minyak goreng. Yang sering, kalau yang ini kakak kasih contreng itu biasanya yang sering muncul. Minyak goreng juga sering muncul. Alkohol jarang. Air laut ini 1030 itu juga jarang, biasanya diketahui di soal. Nah, raksa ini harus dihafal. Raksa ini sering muncul, yaitu 13.600. Kalau kakak rubah menjadi satuan CGS gimana? 13.600 kita rubah ke satuan CGS berapa? Yang tahu 13.600 kita rubah ke satuan CGS 13, oke, 13,6 gram per. iya, gram per centimeter kubik. Betul sekali ya. Kemudian spiritus 800 kg per meter kubik, minyak tanah 900, bensin. Oke, minyak tanah dengan bensin sama ya. Jadi bisa disimpulkan kan bagaimana cara merubah kilogram ke meter kubik atau gram ke meter kubik. Nah, kesimpulannya apa? Tadi kan air 1000 kg per meter kubik. Kok berubah jadi 1 gram per centimeter kubik? Sedangkan minyak goreng 800 kg per meter kubik menjadi 0,8 gram per centimeter kubik. Jadi kesimpulannya gimana? Gimana cara merubah kilogram ke kilogram per meter kubik menjadi gram per centimeter kubik? Diapain?
Cukup sederhana itu ya. Dibagi 1000. Oke, dibagi 1000. Jadi kalau seandainya satuannya kilogram per meter kubik, jadi gram per sentimeter kubik, kita cukup membaginya 1000. Nah, kalau seandainya misalkan gram per sentimeter kubik menjadi kilogram per meter kubik, diapain? Dikali 1000. Oke, dikali 1000 gitu ya. Jadi nanti gak usah pusing-pusing kalau seandainya satuannya gram per sentimeter kubik, kok kita mau mengkonversi menjadi kilogram per meter kubik, maka cukup dikalikan dengan 1000. Oke, paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan adik-adik semuanya? Halo, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kakak lanjutkan. Kalau mau bertanya, silahkan bertanya, jangan malu dulu ya. Baik, kakak lanjutkan ya adik-adik semuanya. Kak clear dulu. Selanjutnya, selanjutnya adalah, nah ini adalah konversi satuan yang tadi kakak bahas, yaitu konversi satuan 1 gram per sentimeter kubik. Cara merubah menjadi kilogram per meter kubik cukup dikalikan 1000. Kayak gitu ya. Sedangkan 1 ATM itu 100.000 Pascal, atau kita bisa menulis 10 pangkat 5 Pascal. Nah, ini pembulatan ya, 10 pangkat 5 Pascal. Boleh pangkat 5, Kak, kok pangkat 5 dari mana? Karena nolnya ada 5 biji. 1, 2, 3, 4, 5. 10 pangkat 5. Ini hasil pembulatan. Ada juga kalau yang nggak dibulatkan tuh 1,03 kalau nggak salah ya, sekitar 1,03 kali 10 pangkat 5. Jadi nanti tergantung guru, apakah gurunya itu tipe yang membulatkan atau tipe yang tidak membulatkan. Oke, di sini ada pertanyaan, Kak, kenapa kalau kita di dalam air kita mengangkat benda selalu ringan? Baik, terkait kenapa kita mengangkat air, ketika mengangkat beban di air itu ringan, itu nanti akan kita bahas di hukum Archimedes. Kenapa ringan? Karena di situ ada gaya angkatnya. Ya, kenapa kalau kita gendong seseorang di air itu ringan ketimbang kita gendong seseorang di udara. Nah, ternyata air itu mengangkat si beban tadi. Nah, nanti dinamakan gaya angkat yang akan dibahas di hukum Archimedes. Okay. Gaya angkat dari si air itulah yang membantu kita meringankan beban yang kita bawa ketika di dalam air. Oke, untuk Krips, paham sampai sini? Bogor Krips. Salah namanya Varga. Varga paham Varga? Oke. Baik, seperti itu ya Varga, karena di situ ada gaya angkat dalam berat air. Baik, apa? Ada yang mau bertanya? Ya, kalau yang mau bertanya boleh ketik di chat, insya Allah nanti kakak jawab ya. Baik, konversi satuan yang lain selain gram per sentimeter kubik menjadi kilogram per meter kubik, itu harus hafal kilometer, hektometer. Nah, waktu SD ya, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, seperti biasa, 1 kali turun itu kita kalikan 10. Misalkan kilometer berapa meter? Dari kilometer ke meter turun berapa? 1, 2, 3. Karena turunnya 3 berarti kita kalikan 1000. Kalau turunnya 4 kita kalikan 10.000. Kalau turunnya 2 ya kita kalikan 10. Gitu ya. Kemudian kalau naik, nah kalau naik itu dibagi. Setiap 1 kali naik tangga itu dibagi 10. Kalau naik tangganya misalkan, kalau naik tangganya sentimeter meter, berarti naik ke berapa ini? 1, 2. Nah, berarti dibaginya 100. Nah, 2 konversi ini yang harus kalian benar-benar kuasain. Yang ini Kak, kapan kita menggunakan konversi ini? Konversi ini digunakan ketika di kedalaman. Kedalaman biasanya kalau seandainya akuarium tuh tak sampai meter-meter ya, biasanya akuarium sentimeter. Nah, biasanya kita harus mengkonversinya dulu ke dalam meter. Kalau berenang ke dalam laut, nah itu biasanya udah SI, itu udah meter kayak gitu. Oke, 2 konversi itu harus benar-benar dikuasain dan harus benar-benar dipahamin. Sehingga nanti tidak terjadi kendala saat kita melakukan perhitungan terkait dengan tekanan hidrostatis. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Tidak ada? Oke, kakak lanjutkan. Kalau tidak ada,
Yang tadi mencatat sudah dicatat? Ya, kalau sudah kakak clear ya. Oke, kakak lanjutkan ke ini sepertinya ada yang mau bertanya. Kalau mau bertanya boleh ya, kita saling sharing di sini. Baik, selanjutnya kakak ke step selanjutnya. Nah, ini adalah apa namanya aplikasi penerapan tekanan. Oh, ada yang bertanya. Sebentar, kita jawab dulu yang bertanya. Sudah kak, oke, sudah paham ya. Baik, ini adalah penerapan. Nanti ada beberapa contoh penerapan dalam tekanan statis. Yang tadi pertanyaan di awal, kenapa sih ketika kita berenang telinga akan terasa semakin sakit pada saat kamu menyelam semakin dalam? Karena apa? Kalau kita menyelam semakin dalam, kira-kira tekanannya semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar. Kenapa sih semakin dalam semakin besar? Oke, pertanyaan kakak. Apa? Karena apa? Karena tekanannya lebih tinggi. Karena tekanannya lebih tinggi. Ya, semakin dalam, kenapa kok semakin besar? Tekanannya semakin besar. Oke, apa hubungan tekanan dengan kedalaman? Karena sebanding atau berbanding terbalik? Sebanding. Sebanding ya, baik. Semakin dalam, itu tekanannya semakin besar. Kayak gitu ya. Baik. Nah, sekarang aku mau nanya, tadi hubungan tekanan dengan H itu kan semakin besar. Misalkan, di sini ada suatu akuarium. Misalkan kakak gambarkan inilah. Ya, misalkan, atau orang itu berenang deh. Misalkan orang itu berenang, ini ada orangnya. Oh, gambar di sini aja ya. Ini misalkan orang ini berenang. Misalkan dari permukaan air laut sampai ke dasar laut. Nih, sampai ke dasar laut misalkan 1000 meter lah ya. Nah, orang itu berenang pada kedalaman berenang pada kedalaman tertentu, sehingga dari dasar laut sampai orang ini itu tinggal 700 meter. Nah, kira-kira kedalaman yang diambil berapa meter? 300. Baik, 300 diperoleh dari mana? Dari permukaan air. Total dari atas sampai dasar dikurangi dasar ke orang. Oke, baik. Nanti ketinggian yang akan kita ambil adalah dari atas permukaan air sampai ke orangnya ya. Jadi bukan ini yang kita ambil, bukan di 1000 meter maupun 700 meter yang kita ambil. Kedalaman yang kita ambil adalah dari 1000 meter dikurangi 700 meter, yaitu 300 meter. Nah, inilah haknya yang akan kita ambil dalam melakukan perhitungan di tekanan hidrostatis. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Baik, takdir, tak lanjutkan. Selanjutnya, ini udah kakak bahas ya. Udah kakak bahas tadi, kenapa sih di dalam waduk bagian bawahnya itu, bagian bawahnya di sini itu akan dibuat lebih tebal atau lebih gede ya daripada di posisi bagian atasnya. Nah, kayak gitu. Karena apa? Karena di sini kan ada permukaan airnya ya. Nah, semakin dalam tekanan yang di bawah air ini akan semakin besar. Kalau dia nggak dibuat tebal, maka nanti bisa aja jebol ya. Nanti kalau jebol ke warga sehingga terjadi banjir. Karena di posisi bawahnya itu dibuatlah yang lebih tebal daripada di atas permukaannya. Oke, paham sampai di sini? Nah, posisinya juga biasanya nggak lurus ya. Kalau dibawa bikin tebal ya boleh seperti ini. Nah, ini anggap aja waduknya, ini airnya boleh posisinya seperti ini, boleh rada mencong. Pokoknya bagian bawahnya ini harus lebih gede ya, supaya bisa menahan tekanan lebih besar lagi. Oke, aplikasi yang lain adalah selain orang menyelam waduk yaitu ada bak mandi.
kenapa sih bak mandi itu posisi untuk mengurasnya atau lubangnya selalu ditaruh di bagian bawah? Kenapa nggak ditaruh di bagian atasnya kayak gitu kan ya? Karena kalau kita taruh di bagian bawahnya sama kayak yang tadi, tekanan posisi bawahnya itu lebih besar daripada tekanan posisi atasnya. Sehingga karena tekanan yang bawahnya itu kalau lebih gede, maka air yang keluar akan cenderung lebih deras. Nah, karena tekanan yang besar, maka air yang mengalir lebih cepat. Makanya posisi lubang pada bak mandi itu selalu diletakkan di bawah kayak gini. Nah, apakah selalu di posisi sini atau boleh di posisi dalam bagian bawah? Kalau di posisi dalam bagian bawah, nanti airnya bingung keluar ya, karena ada tempat yang lain. Makanya biasanya ditaruh di pinggir, gitu. Kemudian kakak lanjutkan, selain itu apa sih? Selain itu kapal selam. Kapal selam, nah di sini kapal selam yang menyelam terlalu dalam di lautan dindingnya dapat melesak atau ringsek ke dalam. Begitu juga dengan kapal selam, tapi kapal selam yang selama ini kan lebih canggih ya, maka akan dibuat atau didesain bahan-bahan yang lebih canggih lagi supaya bisa menahan tekanan seberapa besar maksimumnya kayak gitu. Itu ya. Ini juga kenapa sih ringsek? Nah, kayak gitu. Ringsek itu karena tekanan di dalam air itu besar, itu yang membuat dia ringsek, sehingga gaya yang bekerja di dalam air itu akan menekan si kapal selam. Tapi karena sekarang lebih canggih kayak gitu, maka bahan dari kapal selam ini sudah didesain supaya pada tekanan berapa dia tidak mengalami kerusakan. Nah, seperti itu ya. Kak, kok kenapa sih kapal selam itu bisa tenggelam, bisa melayang, bisa terapung? Nah, itu nanti kita kaitkan dengan hukum Archimedes. Kayak pertanyaan yang tadi, kenapa kalau ngangkat barang di dalam air lebih ringan? Nah, itu juga hukum Archimedes. Ini juga kapal selam juga nanti akan kita kaitkan, gaya perhitungannya kita kaitkan dengan hukum Archimedes. Kayak gitu ya. Nah, dilanjutkan nanti kalau kita ketemu lagi, kita juga akan membahas terkait dengan hukum Archimedes itu seperti apa. Baik, kita lanjutkan. Selain itu, yaitu di sini ada penerapan di sini. Ini juga kalau seandainya gelas yang bocor. Nah, yang bocor ini kenapa di bagian bawahnya itu lebih kuat mengalirnya daripada ketika di bagian atasnya? Ini juga merupakan aplikasi dari tekanan hidrostatis, karena di bagian bawahnya itu memiliki tekanan hidrostatis lebih besar, sehingga dia lebih cepat mengalirkan air atau lebih jauh jarak pengaliran airnya, karena semakin dalam dari permukaan airnya memiliki tekanan semakin besar kayak gitu. Oke, selanjutnya baik, itu adalah beberapa aplikasi terkait dengan tekanan hidrostatis. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke latihan soalnya? Enggak? Baik, nggak ada ya. Baik, kita lanjutkan ke soalnya. Oke, ini adalah latihan soal. Karena yang pertama latihan soal, maka kakak akan mencoba membahasnya. Nanti ada soal kalian yang hitungnya. Baik, ini contoh dari kakak. Ingat, kalau ada satuan yang tidak SI atau bukan satuan internasional, kita harus merubahnya ke dalam satuan nasional. Baik, kita baca untuk latihan yang pertama. Sebuah bejana berbentuk tabung tingginya 100 cm. Oke, 100 cm ini sudah SI atau belum adik-adik? Oh, sudah SI atau belum? Belum. Belum, maka kita harus merubahnya ke apa? Sentimeter harus dirubah ke Meter. Oke, ke meter ya, kita rubah dulu. Berarti ini kakak nulis lambangnya apa? Tabung yang tingginya 100 cm. Kalau kakak gambarkan kira-kira seperti ini. Ini ada sebuah tabung, kayak gitu ya. Tinggi di, clear dulu, kayak gambarnya lebih cantik. Oke, di sini ada suatu tabung. Kakak tulis, anggap aja di sini H-nya yang pertama adalah H-nya 100 cm. Oke. 100 cm
kita rubah kesatuan SI langsung ya. 100 cm berapa meter? 0,1. 100 cm berapa meter? 1 meter. Oke, Satu, 1 satu, meter. 1 meter ya. Gitu. Kemudian diisi penuh oleh air. Nah, anggap aja air ini penuh ya. Tentukan tekanan zat cair pada dasar. Nah, dasar yang ditanya. Yang A, kalau pada dasar, oke. Pada dasar berarti terisi penuh ya, berarti H-nya udah langsung kita ambil 1 meter. Nah, berarti P-nya sama dengan 1000. Yakin 1000? 1000 dikali. Kita tulis rumusnya ya. Rho biar fasih dikalikan G dikalikan H. Air itu tadi kakak bilang wajib dihafal. Berapa massa jenis air? 1000. Oke, massa jenis air 1000 wajib dihafal. Berapa gravitasi bumi? 10. Oke, cakep. H-nya karena diminta dasar, berapa H-nya? 1. 1. Oke. 1000 dikalikan oke, berarti jawabannya adalah 10.000. Cakep banget. 10.000 Pascal. Nah, atau newton per meter kuadrat juga. Oke, paham sampai di sini? Paham ya, mudah sekali. Kemudian yang kedua, tentukan tekanan zat cair di tengah-tengah tabung. Berarti di sini. Kalau di tengah-tengah tabung berarti H-nya jadi berapa? 0,5. Ini saya anggap H1. Oke, ini anggap H1 ya. Berarti H2-nya karena di tengah-tengah, berarti H2-nya 0,5. 5.000. Oke, 5.000 tinggal setengahnya gitu ya. Atau boleh kakak tulis PH biar kelihatan rapi sama dengan Rho dikalikan G dikalikan H. Ini H yang kedua untuk pertanyaan yang kedua yang B ya. Berarti ini 1000 dikalikan 10 dikalikan 0,5 yaitu sama dengan tadi berapa? 5.000. Gampang banget ya? Iya, kelas 8 tuh gampang banget. Baik, selanjutnya yang C. Ketinggian 25 cm dari alas bejana. Kalau ketinggiannya dia 25 cm dari alas bejana, berarti H-nya kita ngambil berapa? 0,75. Oke, 0,75. Ingat, bukan 0,25. Iya, dia dari alas. Dari alas. Dari alas itu bawah. Ya. Nah, dia di posisi sini berarti. Karena H itu dihitungnya dari atas, bukan dari bawah. Ya. Kalau dia ngomongnya di sininya 0,25, berarti kalau posisi dari atas berarti H3. Oke, berarti H3-nya sama dengan 0,75. Berarti jawabannya berapa? 7.500. 7.500. Langsung aja ya, 7.500. Oke. Pascal, cakep sekali. Sampai di sini adik-adik paham terkait dengan konsep tekanan hidrostatis? Paham? Paham. Paham ya? Kalau paham, berarti kita lanjutkan ke kakak. Oke, ada yang mau tanya? Silahkan Zefran. Tadi saya kasih lampu, oke? Terus berarti Zefran mau diulang. Tadi saya mati lampu, baik. Kakak ulang sedikit untuk Zefran ya. Baik Zefran, di sini ada sebuah tabung yang tingginya 100 cm. Karena ngasih centimeter, berarti Zefran harus merubahnya ke satuan SI, yaitu ke meter. Nah ini kakak buat tabungnya, berarti tinggi total si tabung 1 meter. Pertanyaannya adalah, tentukan tekanan zat cair pada dasar. Kalau dasar itu di bawah ya. Berarti kalau di bawah ya udah berarti H yang akan kita pakai yaitu tinggi tabung itu sendiri karena si tabung diisi penuh. Berarti tekanan hidrostatisnya sama dengan kita tulis rumusnya Rho dikalikan G dikalikan H. Rho-nya selalu diingat ya walaupun di soal nggak disebutkan, Rho air itu pasti 1000. Berarti
1000 dikalikan 10, gravitasinya kita ambil 10, karena di soal tidak diketahui, kita pakai bulatan, haknya yaitu 1, karena kita sudah konversi ke satu spesies. Sehingga 1000 dikalikan 10 dikalikan 1 sama dengan 10.000. Sampai di sini Zafran paham? Zafran Aziz ya. Paham ya? Oke, kakak lanjutkan di tengah-tengah. Ya kak, baik. Terima kasih Zafran. Kemudian kalau di tengah-tengah, tadinya kan 1 meter. Kalau di tengah-tengah berarti 0,5 meter. Tengahnya dari 1 meter 0,5. Masukkan lagi ke rumusnya. Tapi haknya diganti 0,5. Berarti 1000 dikalikan 10 dikalikan 0,5 yaitu sama dengan 5.000. Itu. Kemudian yang nomor C, ketinggiannya 25 dari alas. Alas itu berarti posisinya di bawah. Kalau dia ngomongnya 25 dari permukaan. Kalau permukaan baru dari atas, ya. Kalau alas itu di bawah. Kalau di bawahnya 25 cm, berarti hitungnya selalu diambil dari atas, yaitu 75 cm. Nah, 75 cm kalau kita rubah menjadi meter 0,75. Sama, kalau ini kakak langsung, karena nanti 0,75 kali 1000 kali 10 yaitu 7.500. Oke, paham sampai di sini untuk Zafran? Insyaallah mudah, yang penting wajib hafal rumus. Sampai jam 10 ya kak? Enggak, sampai setengah 10. 1 jam ya, dari setengah. Nah, tadi untuk si Zaki, kita mulainya karena ini hari Jumat, jadi dimajukan dari jam 9 sampai setengah 10. Ya. Oke, baik. Ya, kakak lanjutkan di sini ya. Masih banyak soal yang harus kita kerjakan. Soal selanjutnya. Nah, perhatikan gambar. Pertanyaan pertama, berarti kalian yang jawab nih. Urutan ikan yang memiliki tekanan terbesar sampai terkecil adalah yang mana nih? Dari yang terkecil, yang terbesar sampai terkecil. Di sini ada ikan A, ikan B, ikan C, ikan D, ikan E. Mana yang memiliki urutan dari yang terbesar hingga yang terkecil? B, D, Yang C. Yang D, apa? D. Oke, ada yang menjawab C, ada yang menjawab D. Sok, yang lain? Oh, ada si Yang C, Zaki. yang C, C. Yang C. Oke, ada yang jawab C. C-nya 2 orang. Yang lain? C juga. Oke. D. C, Kak Rahman C. Ayo, coba ditengok. Yang benar yang mana? Ada 2 yang ngejawab, ada yang ngejawab C dan ada yang ngejawab C. Iya C, nggak teliti saya. Oh, si Zaki diganti C. Berarti tadi ada yang jawab D nggak? Oh, C, kita hapus. Si Zaki kehapus. Nggak jadi D. Zaki C. Oke, C semuanya. Yakin ini C? Nggak ada yang mau menjawab D? Nggak ada? Nggak ada. Baik, yang benar adalah C. Jangan ketukar antara A dan E, diperhatikan. E ini lebih ke dalam sedikit daripada si A ya. Memang harus diperhatikan detail. Kalau bisa lebih dekat ke laptopnya supaya bisa kelihatan. Cakep sekali, jawaban yang benar adalah C. Nggak lihat siripnya. Oke. Nggak apa-apa. Betul ya? Kakak lanjutkan ke soal selanjutnya. 100 untuk kalian, 100 ya. Baik, soal selanjutnya. Model penantang bendungan air berikut yang paling tepat. Bahkan yang paling tepat yang mana? Kelihatan kan? B. B, C, D. D. B. D apa D? B. Oke, ada yang menjawab B. B. B semua ini. B juga. B. Oke. Sepakat ini B. Baik. Kenapa kok kalian menjawab B? Bawahnya lebih tebal. Oke, ngelihat yang bagian bawahnya itu harus lebih tebal daripada bagian atas. Oke, cakep sekali. Kalian belum ada yang salah ya, masih nilainya masih 100. Tenang lah, tadi bilang sudah mulai tenang lah bang. Oke,
Virus Mumtaz ada yang mau ditanyakan? Kayaknya lanjut ya. Perhatikan. Kami udah kosong udah mah. Oke, ada yang kita lanjutkan ya. Perhatikan gambar 4 bejana berisi zat cair yang sama berikut ini. Nah, di sini ada 4 bejana, beda-beda bentuknya ya. Tekanan tertinggi hingga tekanan terendah yang dialami dasar bejana, yang pada di dasar bejana. Ya, di dasar bejana nih. Seperti pada gambar berturut-turut, ya, dari tekanan tertinggi hingga tekanan terendah. Yang mana? Dari tekanan tertinggi hingga tekanan terendah. Oh, yang mana? Ada yang sudah menjawab? Zeta? Andrea? C Mau kayak menjawab? C. C. Oke, ada yang menjawab Bagas C. Terus yang lain? C juga. 2 orang yang menjawab C. Oke, baru ada 2 orang. C juga. Nah, itu ada lagi yang menjawab C. Wastaga. Rahma juga C. Oke, coba saya nanya. Rahma, kenapa Rahma menjawab C? Loh? Ryan juga menjawab C. Ryan deh, Ryan, kenapa kamu menjawab C? Nggak jadi deh. Oh, ya CK, nggak jadi deh. Zaki. Ada. Zaki Itu mau kan- menjawab. Ini siapa ini? Rahma. Salam lagi. Oh ya, so kenapa menjawab C? Boleh siapa aja yang menjawab, nggak apa-apa deh. Karena zat cairnya kan sama, jadi massa jenisnya sama, gravitasinya juga sama, jadi yang Iya, dilihat terus? cuma itu ketinggiannya. Ketinggian. Terus dicari yang Oke. paling tinggi aja. Oke, cakep banget. Massa jenis zat cairnya sama, gravitasinya sama. Yang berbeda cuma ketinggiannya. Jadi nggak usah melihat lebarnya gitu ya. Lebarnya jangan dilihat. Yang dilihat adalah ketinggian zat cair. Karena semakin tinggi zat cairnya, semakin besar tekanan hidrostatik. Oke, Iya, ini lagi ngapain aku di atas tadi. 3 soal kalian sudah betul semuanya ya, cakep. Selanjutnya, nah, pertanyaan keempat masih teori ya, nanti yang belakang baru perhitungan. Sebuah tabung diisi penuh dengan air. Jika tabung diberi 3 lubang, gambar yang benar. Stop, yang B, benar B, yang B. B, B. B. Yakin nih B. ya, Oke, yakin. Coba kakak mau tahu kenapa menjawabnya B? Oh, ada yang menjawab A. Sebentar. Ryan menjawab A. Oke, Ryan kenapa menjawab A? Ryan Insana Kamila. Kenapa menjawab A? Ayo, jangan malu. Oh. Oke, yaudah. Yang lain, kenapa yang lain menjawab B? Makin tekanannya Semakin tinggi atau semakin dalam? makin dalam kan Oke, ketinggiannya diukur dari atas. ketinggiannya Karena air sama kan massa jenis, Oh, gravitasinya juga sama lah. oke. Anggap itu Iya, betul kan sekali ya. tekanan hidrostatis apa sebanding dengan gravitasi, massa jenis dan ketinggiannya. Oke, cakep. Nah, karena banget. paling dalam, jadi ketinggiannya paling Oh. besar, jadi paling jauh semburannya. Iya, betul sekali. Semakin dalam, ya, maka tekanan hidrostatinya akan semakin besar sehingga mengalirkan air semakin jauh gitu ya jaraknya. Dalam ya. Kalau bisa semakin dalam, jadi jangan semakin tinggi. Kalau tinggi itu cenderung ke atas, kalau dalam itu cenderung ke bawah. Kayak gitu. Baik. Wah, sekali ke pertanyaan 4 kalian betul lagi. Kalian masih terbetul kayaknya ya, Raya. Sama
sudah masuk ke wilayah perhitungan. No. Nih, silakan pertanyaan kelima. Kompornya Sebuah bom berisi minyak tanah setinggi 50 cm. Jika massa jenis tanahnya 0,8 gram per centimeter kubik dan percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, tekanan minyak tanah pada dasar drum. Nah, dia ngomongnya pada dasar drum. Oke, silakan. Ada yang sudah menghitung? D. gimana? D. Oke, ada yang sudah menghitung jawabannya D, yang lain boleh menghitung. Apakah benar jawabannya D atau D. A atau B atau C? D. D. Oke, D. Yang lain D juga. Oh, si Zaki sebentar, si Zaki bertanya. Kalau A ada 4 lubang. Bentar. Ada yang bertanya. Jadi kalau A ada 4 lubang, 3 lubang Zaki. Di sini ada 3 lubang. Ya. Baik, semuanya pada menjawab D. Yang lain, kakak baru dengar 2 siswa yang menjawab D. Lain? D, oke. Andres menjawab D juga. Baik, jawaban yang benar adalah D. Sekali, karena semua telah menjawab D. Ya, nah menjawab D. Perlu kakak bahas atau enggak? Atau yang dia paham tidak? Kalau enggak paham, kita bahas aja supaya nanti ketika ada post testnya kalian paham. Baik, sebuah kakak bahas ya. Di bagi yang paham, tapi bagus jawaban kalian jawab D. Kita ya. Kalau ini udah ada yang menjawab 0,5 dikalikan 800 dikalikan 10. 10. Ini ya tempatnya. pH sama dengan tadi rumusnya apa? Rho GH. Rho Oke, dikali G. Rho GH. Cakep sekali. Rho-nya, ini sudah SI belum Rho-nya? Belum ya? Rho-nya 800. Oke, Dikali dari 1000 dulu. Oke, harus kita kali 1000. Tadi sudah dijelaskan. Gram per centimeter kubik kalau mau dirubah ke satuan SI harus dikalikan 1000. Kalau kita kalikan 1000 berarti di sini 800. Gravitasinya 10, K-nya 50 cm. Diubah dulu. Iya, ke jadi meter. berapa? Iya, 50 Setengah, cm 0,5. atau 0,5. Oke. Di sini ada 0, kita coret dengan si 10, maka 0-nya habis. Sebentar. Sorry ya, karena baterainya mau mati, saya nge-charge dulu. Baik, berarti 10 di sini sama 0, Kak coret. Kemudian 8 dikalikan 5, 8 dikalikan 5 itu 40. 40 gitu ya, masih simpan 02, berarti 4.000. Baik, jawabannya banget yaitu D. Kakak lanjutkan untuk soal selanjutnya. Yang lain insya Allah paham ya. Iya D. Kakak clear? Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 6. Nah, silahkan. Silahkan dihitung. Sebuah bak berisi air setinggi H meter. Kita selesainya jam berapa bro? Jam 9:30. Jam 9:30 ya Rahma? Sekarang udah jam 9:30. Baik. Sebuah bak sudah dapat. Berapa jawabannya adik-adik? D kayak D. Kayaknya ya, oke. C. Kayaknya. Yang lain? C. Ya. Baik. Yang beberapa menjawab C gitu kan ya.
Baik, kita akan bahas dari mana diperoleh nilai C. Aca juga menjawab C. SN3 Jakarta. Oke, kita akan buktikan dari mana kita meroleh C. Apakah jawabannya C atau tidak? Yang diminta adalah tentukan ketinggian. Ketinggian itu berarti H-nya. Apa H tadi? PH dibagi G kali H. Kali Oke. rho. PH G kali rho. dibagi rho Rho G. dikalikan G. Oke. Berapa PH-nya? 15.000. 15.000 ya. Baik. 15.000. Rho-nya 1.000. Nah, ini sudah diketahui jadi enak. Rho-nya 1.000, kemudian G-nya 10. Oke, dicoret-coret. Di sini ada 0,3, kita coret. Nah, 15 dibagi 10 gampang banget, yaitu 1,5. Satuannya apa? Kira-kira meter apa sentimeter? Meter lah. Meter. Karena di sini sudah satuan SI, maka di sini meter. Oke, lagi-lagi kalian betul ya. Saya ya. Baik, kita clear. Selanjutnya, soal selanjutnya. Nah, coba perbandingan tekanan hidrostatis yang dialamin ikan A dan ikan B. Ini ikan A yang atas, ini ikan B. Nah, kira-kira perbandingan tekanan hidrostatisnya apa? Stop. Ada yang sudah bisa? Oke, ada yang dapat? Perbandingan. Kalau perbandingan itu tinggal coret. Itu paling asik. Banding 1. Berapa? 2 banding 1. 2:1. Oke, ada yang mengatakan 2:1. 2:3. Berapa? 2:3. 2:3. Oke, ada yang mengatakan 2:3. Yang lain? 2 banding. 2:3 juga. Terus yang lain? Aka. Oh, Aca jawabannya A. Oke. Ada 2 sama banyaknya nih. Ada yang menjawab A 2:1 dan ada yang menjawab C 2:3. Oke, karena sekarang belum kompak kalian, maka kakak bahas ya. Nah, apakah yang benar 2:1 atau 2:3? Ya. Baik, tekanan hidrostatis berarti saya pH miliknya A kita bandingkan dengan pH miliknya B. pH miliknya B. Kita ketahui bahwasanya rho P itu rho dikalikan G dikalikan H miliknya HA bandingkan sama rho rho dikalikan GHB. G H miliknya B. Ada yang bisa dicoret nggak kira-kira? Rho sama G-nya dicoret. Rho sama G-nya kita coret. Kenapa kok kita coret? Kan sama. Oke, kan sama, airnya juga sama, ikannya sama-sama di satu air yang sama. Kita masukkan tinggal HA berapa kedalamannya? A berapa? HA, kedalaman si A, kedalaman ikan A yaitu dari permukaan sampai si A. Itu kan dari permukaan loh ya, yaitu 10. Kita tulis di sini 10. Sedangkan si B hitungnya dari permukaan. Berarti dari permukaan sini sampai ke titik D. Nah, berarti 10 ditambah 5, yaitu 15. Kita perkecil. Diperkecil masing-masing dibagi berapa? Dibagi 5 ya. Kalau kita bagi 5 menjadi ini menjadi 2. Dan ini menjadi 3. Nah, itu. Nah, berarti yang benar adalah yang C. Itu 2:3. Paham sampai sini? Paham ya? Bagi yang menjawab 1 itu semangat ya, salah deh ya, kan salah ya, tapi nggak apa-apa, tetap semangat. Yang penting sudah mau mencoba. Aska tinggal kembali, pasti Aska cuma ngitung si HB-nya cuma 5 doang ya, padahal selalu dihitung sampai ke permukaan. Tetap semangat. Selanjutnya satu soal lagi, nggak apa-apa ya. Nah, maka hati-hati, haknya itu dihitung dari mana
sampai nah. Oh iya, udah 9.32 Kak. Oke deh, tutup sekian ya. Karena sudah ada yang mengingatkan udah jam 9:32. Jadi kakak sampai di sini ya untuk pertanyaan 8 sama pertanyaan 11. Kita PR-kan aja ya buat kalian. TK, ada yang menjawab C. Oke, sudah ada yang menjawab C. Oke Kak, cukup ya. Terima kasih atas partisipasi kalian. Ini pertemuan terakhir kita ya. Mudah-mudahan kita akan bertemu kembali jika ada event-event selanjutnya. Makasih Kak. Ya, kakak ucapkan banyak terima kasih, tetap semangat dan selalu belajar. PPT-nya boleh di-share di grup Kak? Enggak Kak? Oh boleh banget, nanti insya Allah akan kakak kirim ke grup untuk latihan karena insya Allah besok kita akan latihan. Terima kasih banyak, sama-sama. Oke? Kakak ucapkan Makasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, semangat belajar ya.